Yang dalam dunia demokrasi one man one vote, satu orang satu suara, dan dia punya hak yang sama. Lalu kemudian yang satu ini mengatakan, saya mesti memilih pemimpin yang seakidah dengan saya, harga mati, tidak boleh ditawar-tawar, mesti pemimpin muslim. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara, jangan kamu angkat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa begitu? Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu kalau sudah menjadi pemimpin, punya kuasa, mereka akan saling tolong menolong di antara mereka. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang mengangkat pemimpin orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Tegas sekali, pokoknya tidak bisa ditawar. Jadi kamu tidak mau pilih selain muslim, sekali muslim tetap muslim. Tapi kemudian ini pendapat yang kita sangka harga mati tidak bisa tergoncangkan ini. Gimana kalau pemimpin muslim calon kamu itu koruptor, suka seks online, suka buat mesum? Muslim dia, sholat dia, puasa dia, tapi dia orangnya nakal, makan haram, selingkuh. Ini muslim nih. Sementara ada yang kafir, akidahnya tidak sama dengan kita, tapi orangnya jujur, orangnya setia. Mana yang kamu pilih? Iya juga ya. Akhirnya goncang ayatnya. Sedikit tambahan. Ya. Saya bersyukur bahwa selama ada kami, mungkin saya lah yang paling tinggi pangkat di negeri ini kan. Ya. Kita belum bicara, kalian sudah berteriak. Tenang. 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Saya bisa memaafkan diri saya memilih orang yang ada salah, tapi saya tidak akan memaafkan diri saya kalau milih pemimpin yang peragu, yang limbung, dan membuat bangsa ini hancur. Oke, baik. Janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang tidak... sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Jadi di Twitter itu ada 2 mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah orang, sama mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang terbukti. Jakarta ini sudah pernah ada gubernur menjadi dan bisa menjadi presiden. Bila setiap gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempat. Lain kali kalau ada pilkada di Jakarta, pertanyaan selalu di setiap debat adalah sudah menuntaskan atau tidak. Padahal pemilihan di Jakarta adalah di Jakarta. Dan saya berkali-kali sampaikan itu. Saya sudah tugasnya 4 tahun. Tolong ditunjukkan kebijakan mana, langkah apa yang bisa membuktikan bahwa diskriminatif, bahwa intoleran, silahkan dibuktikan. Karena tanggung jawab membuktikan itu ada pada penuduh, bukan ada pada yang dituduh. Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan
tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau pejuang, hadapi, jangan mundur, bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024. Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Muslimin muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang dalam posisi yang sama sebagai pemilih yang dalam dunia demokrasi one man one vote, satu orang satu suara, dan dia punya hak yang sama. Lalu kemudian yang satu ini mengatakan, saya mesti memilih pemimpin yang seakidah dengan saya, harga mati, tidak boleh ditawar-tawar, mesti pemimpin muslim. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara, jangan kamu angkat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa begitu? Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu kalau sudah menjadi pemimpin punya kuasa, mereka akan saling tolong-menolong di antara mereka. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang mengangkat pemimpin orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Tegas sekali, pokoknya tidak bisa ditawar. Jadi kamu tidak mau pilih selain muslim, sekali muslim tetap muslim. Tapi kemudian ini pendapat yang kita sangka harga mati tidak bisa tergoncangkan ini. Gimana kalau pemimpin muslim calon kamu itu koruptor, suka seks online, suka buat mesum? Muslim dia, sholat dia, puasa dia, tapi dia orangnya nakal, makan haram, selingkuh. Ini muslim nih. Sementara ada yang kafir, akidahnya tidak sama dengan kita, tapi orangnya jujur, orangnya setia. Mana yang kamu pilih? Iya juga ya. Akhirnya goncang. Ayat yang tadi hilang, hadisnya lupa. Kamu pilih mana? Pilih yang muslim koruptor atau pilih yang kafir tapi jujur? Pilih yang muslim pemalas atau yang kafir tapi rajin, giat, kerja terus? Pilih muslim yang suka ngesek atau pilih kafir tapi orangnya setia? Pilih yang mana? Ketika kita dihadapkan pada dua kotak begini, maka kita jangan ikut alur pikiran dia. Kita mesti keluar dari ini. Islam tidak pernah membenarkan pemimpin yang selingkuh, pemimpin yang koruptor, pemimpin yang jahat. Islam itu agama yang benar. Kalau kamu tawarkan kepada saya, pilih pemimpin muslim yang koruptor atau pilih orang kafir yang jujur, orang muslim yang koruptor, maka rusak Islam dan imannya. Kafir yang jujur maka tidak sempurna di hadapan Allah. Kurang jujur apalagi Abu Talib, kurang baik apalagi Abu Talib. Bukankah Nabi mengatakan wa fi dahdahin minan nar, dia masuk dalam api neraka sampai ke mata kakinya. Dia belum ka'baihi, ketika sampai ke mata kakinya, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Islam bukan hanya sekedar mengajarkan kebaikan, kejujuran, tapi juga Islam mengajarkan akidah yang benar. Dan buah dari akidah yang benar itu adalah kejujuran, kesetiaan, kehormatan, amanah, hikmah. Maka jangan pernah mau digiring kepada dua kotak. Karena ketika kita mau digiring, maka kita sudah menjadi sapi yang ditusuk hidungnya lalu ditarik, dia akan ikut kemana saja. Saya memilih pemimpin muslim yang jujur, yang amanah. Allah memberikan dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat
Allah menyuruh kamu meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, hukumnya adil. Itulah pemimpin muslim yang baik, amanah dan adil. Kalau dia amanah dan adil, dia berikan dua, maka kita juga akan berikan dua kepada dia. Saya setia, patuh dan taat apapun yang terjadi, dan bukan sekedar setia, saya akan bela kamu sampai tetes darah saya yang terakhir. Tanpa menyebut nama, terlalu banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas di negeri ini. Kalaupun ada orang kafir yang jujur, hanya segelintir, itu pun kejujurannya belum teruji, itu pun hanya sekedar pencitraan. Jangan mau menjadi korban pencitraan. Jangan jual suaramu, akidahmu hanya untuk kenikmatan sesaat. Karena ketika kita berada di hadapan Allah, semua akan diminta, dituntut pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran, gunakan yang baik, dengar baik, informasi yang baik. Wal basar, penglihatan, pandang baik, baca baik, lihat baik. Wal fuad, pikir baik, renung baik. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Singkat, tapi resikonya akan dirasakan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menyesal. Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah kami melihat azab. Wa sami'na, kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Amal soleh bukan cuma sholat, amal soleh bukan cuma puasa, amal soleh bukan cuma tawaf, sa'i dan umrah. Memilih pemimpin yang adil adalah bagian dari amal soleh. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, andai kau punya doa, doamu cuma satu dan dijamin makbul, maka doa yang kau minta adalah, ya Allah, berikanlah aku pemimpin yang adil. Sampaikan kepada teman, sahabat, keluarga, semoga Allah menolong kita diberikan pemimpin yang adil dan dijauhkan dari pemimpin yang sifatnya dua. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan penguasa kami la yakhafuka, tidak takut kepadamu, wa la yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.